Tes.
Saudari seiman dalam kasih Kristus, selamat pagi. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Pelantikan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dari Gereja Santo Yakobus Paroki Kelapa Gading, Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Albertus Hendaryono. Saudari, sekarang marilah berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Syukur Kepadamu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia, rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Para ibu yang dikasihi Tuhan, bersama kita berkumpul pagi siang hari ini karena kita ingin mempersembahkan niat pelayanan sebagai pengurus BKRI dengan sangat serius kepada Tuhan. Dalam Ekaristi ini kita akan menghaturkan niat itu dengan keyakinan bahwa Dia yang mencintai kita, menghendaki kita agar iman yang dianugerahkan kepada kita dalam cinta Tuhan itu juga diwujudkan dalam pelayanan yang nyata. Maka dalam Ekaristi ini kita memohon dan saling mendoakan semoga niat yang kita persembahkan ini juga menjadi niat yang dikuduskan oleh Tuhan dan dengan demikian memperlengkapi apa yang masih kurang dalam pelayanan kita. Kita siapkan hati kita sejenak. Kita awali Ekaristi kita dengan mengakui segala dosa, pelanggaran, serta kelalaian kita di hadapan Tuhan, agar hati kita makin terbuka kepada sabda dan kehadirannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah Bapa sumber cahaya kehidupan, hidup kami telah Engkau sinari dengan cahaya iman, dengan pengantaran Yesus Putramu terkasih.
Dialah bukti cinta yang tiada batasnya bagi kami, agar kami yang Engkau cintai bertumbuh di dalam pelayanan kami kepadamu, sehingga sesama di sekitar kami pun boleh bertumbuh di dalam iman, pelayanan, dan kasih mereka. Semoga janji-janji yang kami haturkan ke hadapan-Mu hari ini berkenan kepadamu, dan dengan demikian sabda-Mu makin nyata dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hatinya mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya.
Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu yang terkasih, di Indonesia akan segera tambah satu partai, yaitu Partai Mahasiswa. Saya khawatir kalau nanti Partai Mahasiswa itu kemudian mempunyai kursi di DPR, jangan-jangan lalu ada orang yang lebih suka menjadi mahasiswa abadi, tidak segera lulus karena pengen tetap duduk di kursi DPR terus. Padahal kita tahu bahwa partai-partai itu diharapkan berada dalam sistem pemerintahan untuk membantu mewakili mahasiswa dengan aneka kepentingannya. Tentu saja restu dari pemerintah, pembina partai-partai itu kemudian sampai berdiri Partai Mahasiswa itu memperhatikan, karena kadang-kadang mereka yang menamakan diri mahasiswa itu gampang dipengaruhi, tetapi terlebih lagi gampang dipakai oleh kelompok-kelompok yang kurang bertanggung jawab. Maka misalnya ibu-ibu pasti sudah saling berbagi video yang bertanya, kalian mengatakan atas nama mahasiswa. Mahasiswa yang mana yang kalian wakili? Terus saya kok sama sekali tidak merasa bahwa saya Anda wakili dan segala macam. Itu sebagai tanda bahwa kelompok ini rentan untuk disalahgunakan dan bahkan juga diperalat oleh kelompok-kelompok. Artinya apa?
Artinya adalah bahwa kejujuran dan juga dengan demikian bukan hanya sekedar kejujuran, ketulusan pengabdian mahasiswa itu sebetulnya dari satu pihak diakui perlunya, diakui keberadaannya, tetapi sekaligus juga mendatangkan kekhawatiran yang tidak kecil. Setiap organisasi massa di masyarakat kita, di negara kita, sebetulnya posisinya juga sama seperti itu. Dari satu pihak, setiap organisasi massa itu merupakan kekuatan untuk memunculkan, menghadirkan, tetapi terlebih lagi mewujudkan keprihatinan-keprihatinan yang ada dalam hati kita untuk kita wujudkan demi kesejahteraan masyarakat di sekitar. Tapi dari lain pihak, kelompok-kelompok ini juga bisa ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang kalau tidak kita perhatikan dengan benar, dengan jeli, kadang-kadang membelokkan arah perjuangan kelompok-kelompok tersebut. Misalnya, di berbagai paroki, wanita Katolik yang singkatannya WKRI itu sering disalahartikan. WKRI itu singkatannya bukan wanita Katolik, tetapi wanita kurang kerja. Atau bahkan ada yang olok-olok, kalau di kampung saya dulu WKRI itu artinya wadah kresek. Wadah kresek iya, seperti tas kresek itu apa saja bisa masuk dan bisa dibawa kemana-mana, sangat fleksibel. Karena ibu-ibu itu kalau di kampung saya bisa menangani urusan apa saja. Tapi hati-hati, yang namanya tas kresek itu jangan diuntel-untel, katanya itu. Kenapa? Kalau sudah digini-ginian diperlakukan semaunya, suaranya ribut pating kresek gitu. Tapi ibu yang terkasih, semua itu adalah sekali lagi adalah tantangan. Bahkan iman yang paling murni dalam gereja perdana segera mendapat tantangan. Kenapa? Ketika para rasul yang memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus segera mendapat tantangan, dan tantangannya bukan tantangan yang enteng, karena tantangannya justru dari para pemimpin. Dan tantangan itu dari para pemimpin muncul bukan karena apa-apa, tetapi pertama-tama karena iri hati. Alasan yang sangat pribadi bisa menjadi alasan nasional, karena mereka bisa menggerakkan teman-teman sejawatnya lalu menangkap para rasul, memenjarakan para rasul. Ini adalah gambaran konkret. Nah, yang ditampilkan dalam kisah para rasul adalah keyakinan bahwa sabda hidup tidak mungkin dikekang. Maka ceritanya adalah para rasul dimasukkan dalam penjara, penjaranya dikunci dengan rapat, dijaga. Tetapi apa dikatakan, sabda hidup tidak mungkin dikekang, maka ada cerita para rasul bebas secara ajaib untuk mewartakan sabda hidup ini. Artinya apa? Artinya sekalipun ada tantangan-tantangan yang nyata dalam hidup kita, khususnya bagi pelayanan pengabdian para ibu dalam WKRI, tetapi yakinlah bahwa sabda yang menjadi dasar perutusan kita ini tidak bisa dikekang. Tentu saja lalu kita tidak bisa mengharapkan ada mukjizat-mukjizat seperti dialami para rasul dalam kisah para rasul ini. Saya juga ragu-ragu apakah sebetulnya kejadian persis seperti yang diceritakan, atau sebetulnya yang mau diceritakan adalah keyakinan Santo Lukas sendiri yang menulis kisah para rasul ini
mau mengatakan sabda hidup, keyakinan iman akan kebangkitan Yesus tidak mungkin dipenjarakan, tidak mungkin ditahan-tahan, dan tidak bisa dibatasi dalam lingkup-lingkup yang membatasi gerak langkah mereka. Kalau begitu, para ibu terkasih, sekalipun kadang-kadang diolok-olok, ibu WKRI kok pengennya menjadi ibu-ibu paroki dan segala macam, yakinlah sabda hidup yang ada dalam hati ibu, niat untuk mewujudkan iman ibu itu di dalam pelayanan yang nyata, bukan hanya di sekitar altar, tetapi ibu-ibu mewujudkan iman ibu-ibu di pasar. Kalau istilah arah dasar beberapa tahun yang lalu kan, iman tidak boleh hanya di sekitar altar, iman harus terwujud juga di pasar, artinya dalam hidup kita yang nyata, bukan hanya di dalam doa, bukan hanya di dalam perayaan Ekaristi, tidak, tetapi dalam pelayanan yang nyata. Keyakinan ini mengalir dari Injil hari ini yang merupakan ringkasan dari seluruh Injil sebetulnya. Katanya adalah sedemikian besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal kepada kita agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya bukan sekedar mengakui, percaya berarti juga rela diubah oleh iman ini di dalam pelayanan kita mewujudkan kesejahteraan bersama. Terima kasih atas kesediaan para ibu untuk terlibat secara langsung mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat dalam wadah pelayanan WKRI di cabang Bonaventura, cabang Kelapa Gading ini. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita bersama. Saya undang ibu-ibu yang akan dilantik berdiri. Silakan. Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Surat Keputusan nomor Skep garing 06 garing DPC strip Santo Yakobus Kelapa Gading garing 4 garing 2022 tentang pengangkatan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, masa bakti tahun 2022-2025. Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, menimbang 1. Bahwa eksistensi wanita Katolik RI perlu tetap dipertahankan untuk melaksanakan visi dan misi organisasi demi kepentingan masyarakat dan gereja. 2. Bahwa berdasarkan surat keputusan nomor Skep garing 18 garing DPD JKT garing angka 3 garing 2022, maka pimpinan terpilih perlu segera membentuk dan melantik Badan Pengurus Lengkap Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal 19 Maret 2022. 3. Bahwa perlu dikeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan pengurus wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading agar dapat segera melaksanakan tugas dan kewajiban dengan mantap.
Mengingat 1. Anggaran dasar tahun 2018 bab 4 tentang organisasi, pasal 10 ayat 3 tentang kepengurusan tingkat cabang dan ranting, ayat 4 butir C tentang struktur kepengurusan. 2. Anggaran rumah tangga tahun 2018 bab 4 pasal 8 tentang tugas dan kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus Cabang. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat personalia yang namanya tercantum dalam butir 2 dalam jabatan sesuai dengan lajur 3 lampiran surat keputusan ini. Kedua, tugas, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai pengurus patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga wanita Katolik RI tahun 2018. Ketiga, menugaskan kepada seluruh pengurus masa bakti tahun 2022-2025 untuk wajib menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan setiap tahun sebagai laporan berkala tahunan. Keempat, surat keputusan ini berlaku terhitung sejak pelantikan dilaksanakan untuk 1 masa bakti ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 27 April 2022. Ketua Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Margareta Nesia Tanujaya. Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Naskah pelantikan pengurus. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Ekuasi, saya Margareta Nesia Tanujaya, selaku Ketua Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, dengan ini melantik Brigita Hari S. Mega sebagai Sekretaris, Teresia RT Darmabun sebagai Bendahara 1, Maria Jinatri sebagai Sekretaris Bendahara 2, Yulita Finansisius sebagai Bendahara 3, Patricia Wijayanti Trianjoyo sebagai Koordinator Bidang Organisasi, Florentina Wijayanti Budiarjo sebagai Anggota Bidang Organisasi, Maria Francisca Esti Indriani sebagai Anggota Bidang Organisasi, Maria Margareta Nevi Rosiana sebagai Koordinator Bidang Kesejahteraan, Regina Ati Kusnarti sebagai Anggota Bidang Kesejahteraan, Angelica Feni Setiawati sebagai Koordinator Bidang Pendidikan, Francisca Titik Ernawati sebagai Anggota Bidang Pendidikan, Cecilia Leni Indrawati sebagai Anggota Bidang Pendidikan, Regina Aryati sebagai Koordinator Bidang Humas, Etsa Katarina sebagai Anggota Bidang Humas, Emilia Yanti sebagai Koordinator Bidang Usaha, Elizabeth Lolita Yuwono sebagai Anggota Bidang Usaha, Anna Peggy Andrea Leonardi sebagai Anggota Bidang Usaha, Angela Ellen Kumala Anggoro sebagai Anggota Bidang Usaha, Krisna Dewi Perwakilan, Kristina Erni Handayani Perwakilan, Cecilia Betsy Rulen
Puspitasari Perwakilan. Untuk masa bakti kepengurusan tahun 2022 sampai 2025. Semoga Tuhan memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian. Jakarta, 27 April 2022. Ketua Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus, Kelapa Gading, Margareta Nesia Tanujaya. Ibu-ibu sekalian, sekarang kita melaksanakan janji pengurus wanita Katolik. Mohon diulang kata-kata saya. Janji pengurus wanita Katolik RI. Kami, pengurus wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat. Berjanji untuk 1. Melaksanakan tugas kepengurusan wanita Katolik Republik Indonesia menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan strategi kerja yang ditetapkan Kongres. 2. Senantiasa berusaha membela harkat dan martabat manusia dan berusaha meningkatkan kualitas anggota. Dilandasi nilai-nilai Injili dan ajaran sosial gereja. 3. Menjaga persatuan dan kerjasama di dalam maupun di luar organisasi sesuai kebijakan wanita Katolik RI yang 1, dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita wanita Katolik Republik Indonesia. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki karya keselamatanmu menjadi makin nyata dalam hidup setiap orang. Maka Engkau telah memilih saudara-saudara kami ini untuk jabatan yang Engkau khususkan bagi mereka, agar namamu semakin dipermuliakan. Kami mohon semoga pilihan yang telah Engkau tentukan bagi mereka juga tumbuh berkembang dalam hidup mereka, sehingga panggilan mereka juga membawa orang lain makin dekat dengan Dikau sendiri. Berkat-Mu selalu membimbing saudara-saudara kami ini dalam pelayanan mereka, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudara-saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas perutusan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita lanjutkan dengan doa-doa permohonan kita. Tuhan menghendaki kita melaksanakan perutusan kita dengan keyakinan bahwa Allah menyertai kita di dalam Yesus Putranya. Dalam keyakinan itu marilah kita haturkan doa-doa kita. Bagi para Bapak Paus, para uskup dan para imam. Ya Bapa, Engkau telah mengaruniakan tahbisan imam kepada Bapak Paus, para uskup dan para imam. Berikanlah selalu kesehatan dan kesetiaan dalam menjalankan karya serta pelayanannya sebagai gembala yang baik dan murah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pengurus cabang, ketua cabang yang dilantik pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah dan limpahkanlah kasih-Mu bagi semua yang dilantik hari ini dengan kesiapan hati untuk memenuhi panggilannya sebagai pengurus wanita Katolik Republik Indonesia Paroki Kelapa Gading agar dapat menjadi pelayan-Mu yang setia dan berkarya dengan tulus hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ketua ranting dan anggota ranting wanita Katolik RI Paroki Kelapa Gading. Ya Bapa, berikanlah semangat kepada para ketua ranting dan anggotanya agar selalu saling bekerja sama dalam menjalankan tugas perutusan di wilayah masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dalam masa pandemi. Ya Bapa, semoga mereka yang menderita karena dampak pandemi saat ini diberikan kesehatan kepada orang sakit, kekuatan kepada orang yang merawat, penghiburan bagi keluarga, dan keselamatan bagi semua korban yang telah meninggal. Dan bagi kami yang masih berjuang menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, senantiasa tetap waspada dengan berupaya terus hidup sehat dan taat serta patuh pada aturan dan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di sini, ya Bapa, tugas perutusan yang kami semua terima adalah anugerah-Mu yang luar biasa. Semoga kami Engkau mampukan agar saling mendukung dalam memajukan wanita Katolik RI di Paroki Kelapa Gading, membangun persaudaraan dan membangun iman dalam kebersamaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, demikianlah seru doa kerinduan hati kami. Kami haturkan ke hadapan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita nyanyikan lagu persembahan sajian roti anggur. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya, yang taat sampai mati demi manusia.
Mari kita satukan doa kita para saudara, agar persembahanmu dan persembahanku serta doa-doa kita semua berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa sumber iman kepercayaan, roti dan anggur ini akan Engkau ubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Demikian pula kami manusia yang lemah ini telah Engkau ubah menjadi anak-anak-Mu ketika kami bersatu dengan Yesus Putra-Mu dalam permandian kudus. Semoga martabat kami sebagai anak-anak-Mu ini mendorong kami untuk mewujudkan kebanggaan kami ini di dalam tingkah laku pelayanan kami yang pantas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal. Dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini kami doakan ke hadapan-Mu. Kami mohon ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara, mari kita meneguhkan pujian syukur kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita semua sampai hidup yang kekal.
Tuhan bersabda, "Akulah yang memilih kamu. Kamu telah kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap." Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya iman, ajarilah kami menyayangi cahaya yang Kau sinarkan dalam hidup kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga segala yang kami lakukan terlaksana di hadapan-Mu menurut teladan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga turun berlimpah bagi kita semua dan turun berlimpah bagi semua saudara yang kita doakan dalam Ekaristi ini, berkat dan perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita dan pelantikan pengurus WKRI cabang Kelapa Gading Yakobus ini sudah selesai. Kita wartakan kebaikan Tuhan. Amin. Mohon perhatian untuk pengumuman berikut ini. Sebentar lagi sebelum acara berakhir, kita akan ada sesi foto bersama antara Romo dengan pengurus yang baru saja dilantik dan juga seluruh pengurus dan dari ranting. Kedua, pembagian konsumsi akan ada di pintu keluar. Untuk lagu penutup, mohon disiapkan lagu Mars WKRI, dan sebelum kita akhiri, saya akan undang Ibu Margareta Nesya Tanujaya, Ketua WKRI Cabang Santo Yakobus, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan. Romo, terima kasih atas pemberkatan kami dalam misa pelantikan ini, dan juga untuk teman-teman semua sebagai Dewan Pengurus Cabang yang sudah mau melayani. Semoga kita bisa kerjasama dalam satu periode atau 3 tahun. Kami juga berterima kasih kepada ibu-ibu ketua ranting, sebagian besar ya telah mengirimkan anggotanya untuk menjadi pengurus di cabang. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kita dan kita saling dukung dalam doa. Semoga apa yang tadi Romo bicarakan, kita berkarya untuk ke depan, terutama untuk keluarga kita, lingkungan, dan masyarakat. Tetapi tidak melupakan doa. Karena doa itu yang menghantar kita untuk lebih berkarya, menjadi lebih peduli, lebih bersaksi, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Wanita Katolik berjuang bekerja, tujuan utama menolong sesama, menegakkan
Sekarang tiba saatnya untuk sesi foto bersama. Kami persilahkan semua pengurus cabang yang baru saja dilantik berfoto bersama Romo Hendar. Setelah itu, mohon pengurus dan Romo jangan bubar dulu, langsung panitia segera masuk ya untuk foto bersama. Kami silakan maju. Pengurus yang baru saja dilantik, silakan maju. Mohon panitia bersiap-siap. Langsung setelah selesai foto ini, langsung panitia masuk ya untuk sesi foto bersama. Tahan nafas. Tarik perut. Sudah? Silakan jangan bubar dulu, tolong tahan sebentar. Panitia mohon segera masuk setelah ini. Ya, tolong jangan bubar dulu, tolong jangan bubar. Panitia segera masuk, gabung, terima kasih.
Pengurus yang dilantik tetap berada di situ dengan dengan ranting, sorry. Keramaian. Silakan dari ranting.
Mohon ibu-ibu nanti begitu keluar pintu ada konsumsi yang sudah disiapkan ya. Terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah acara pelantikan perayaan Ekaristi pelantikan pengurus cabang Santo Yakobus. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu sekalian.